Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat jumpa. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sistem komunikasi interpersonal. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Musyarrofah, sebagai moderator dan pemateri 1, kemudian ada Rizky Fadila sebagai pemateri 2, Amirul Afton sebagai pemateri 3, dan Zaniba Arisatul Huda sebagai pemateri 4. Kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu definisi komunikasi interpersonal. Apa sih yang disebut dengan definisi komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang atau dua orang yang dapat diketahui balasan atau umpan baliknya. Dengan bertambahnya orang yang terlibat dalam komunikasi, menjadi bertambahlah persepsi orang dalam sebuah proses komunikasi, sehingga bertambah kompleksnya komunikasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan, komunikasi interpersonal tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, harus lebih dari itu. Persepsi, pengertian persepsi. Secara etimologis persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin perceptio dan perceptor yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jenis-jenis persepsi. Persepsi terbagi menjadi dua, yaitu persepsi terhadap objek, lingkungan, fisik, dan persepsi terhadap manusia atau sosial. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan, yaitu 1. Persepsi terhadap objek melalui lambang fisik. 2. Persepsi terhadap objek menganggapi sifat-sifat luar. 3. Objek tidak bereaksi sedangkan manusia bereaksi. Ciri-ciri umum persepsi. 1. Modalitas. 2. Dimensi ruang. Persepsi mempunyai sifat ruang atau dimensi ruang. 3. Dimensi waktu. 4. Struktur konteks. 5. Dunia penuh arti. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. A. Latar belakang budaya. B. Pengalaman masa lalu. C. Nilai-nilai yang dianut. D. Berita-berita yang berkembang. Aspek-aspek persepsi. A. Komponen kognitif. B. Komponen afektif. C. Komponen konatif. Atraksi. Atraksi adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal menurut Rahmat adalah yang pertama, faktor personal, yaitu 1. Kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor situasional. Yang pertama ada daya tarik fisik, kedua ganjaran atau reward, kemudian familiarity, kedekatan, kemudian yang terakhir adalah kemampuan. Hubungan interpersonal. Pengertian hubungan interpersonal secara umum adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri atau disebut juga dengan penyesuaian dengan orang lain. Ciri-ciri hubungan interpersonal. Dalam membentuk hubungan interpersonal antara konselor dan konseli memiliki beberapa ciri, yaitu A. Arus pesan dua arah. B. Suasana informal. C. Umpan balik segera. D. Peserta atau orang yang terlibat dalam konseling melalui hubungan interpersonal ini berada dalam jarak dekat, baik dalam arti fisik atau psikologis atau dalam satu orang. E. Orang yang terlibat dalam hubungan interpersonal ini mengirim dan menerima pesan. Model-model hubungan interpersonal berdasarkan teori dari Coleman dan Hammond. Ada 4 teori atau model hubungan interpersonal, yaitu A. Model pertukaran sosial, B. Model peranan, C. Model permainan, D. Model interaksional.
Sekian dari kelompok 8. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.